Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Sujana. Nama saya Sylvia Nutania. Hari ini kita akan membahas tentang tax treaty antara negara Indonesia dengan Singapura. Yang pertama, apa itu tax treaty? Pada definisinya, tax treaty atau disebut juga dengan P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda merupakan sebuah kesepakatan atas pajak antara dua negara yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan penggunaan hak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari masing-masing negara terkait, yang pada intinya perjanjian tersebut dilakukan atas dasar keuntungan bersama. Yang kedua, tujuan dari tax treaty. Dalam hal ini, ada pun beberapa tujuan pemerintah dalam menerapkan tax treaty, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mencegah adanya pengenaan pajak berganda. Yang kedua, memberikan pengurangan atas besaran tarif pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu ataupun dalam pembagian hak pemajakan. Yang ketiga, memberikan kedudukan yang sama rata atau setara dalam hal perpajakan. Yang keempat, menarik investasi modal asing. Yang kelima, digunakan sebagai salah satu cara lain negara dalam menerapkan aturan-aturan domestiknya, seperti tax avoidance atau pengelakan pajak, EOL atau Exchange of Information, hingga Mutual Agreement Procedure atau MAP. Yang keenam, kedudukan tax treaty terhadap UU pajak dalam negeri akan diperlakukan sebagai lex specialis terhadap UU dalam negeri yang bersifat lex generalis. Lalu selanjutnya, kategori subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama ada WNA yang dikategorikan menjadi SPDN atau subjek pajak dalam negeri, adalah orang pribadi yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia. Yang ketiga, memiliki niat tinggal di Indonesia. Yang keempat, memiliki NPWP. Yang kelima, memiliki kegiatan usaha di Indonesia. Yang kedua, WNI yang dikategorikan menjadi SPLN, yaitu subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bertempat tinggal di luar negeri. Yang kedua, tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Lalu selanjutnya orang pribadi diambil dari pasal 1 dan pasal 4. Pasal 1 di sini adalah orang yang dicakup sebagai penerima penghasilan dari pekerjaan atau usaha di Indonesia. Warga negara asing atau WNA memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia atau WNI, yakni membayar pajak dan melaporkan pajak penghasilannya. Lalu yang kedua, domisili fiskal yang berasal dari pasal 4 ayat 1. Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah penduduk suatu negara pihak pada persetujuan berarti setiap orang dan badan yang berdasarkan perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat tinggalnya, tempat pendiriannya, tempat pengelolaannya, atau tempat manapun. Kriteria lain yang serupa dan juga mencakup negara tersebut dan setiap subbagian politik, otoritas lokal, atau badan hukumnya. Lalu, pasal 4 ayat 2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, seseorang merupakan penduduk kedua negara pihak pada persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, dianggap sebagai penduduk negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk hanya di negara di mana hubungan pribadi dan ekonominya lebih dekat atau pusat kepentingan vital. Yang kedua,
apabila negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokok berada tidak dapat ditentukan, atau apabila ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana ia bisa berdiam, di mana ia biasa berdiam. Yang ketiga, apabila ia mempunyai kebiasaan tinggal di kedua negara atau tidak di kedua negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk hanya di negara di mana ia menjadi warga negaranya. Lalu yang keempat, dalam hal lain, pejabat-pejabat yang berwenang dari negara-negara pihak pada persetujuan akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui persetujuan bersama. Selanjutnya, dalam pasal 5 dijelaskan tentang bentuk usaha tetap atau bisa disingkat sebagai BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha dipergunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk-bentuk BUT antara lain adalah suatu tempat kedudukan manajemen, suatu cabang, suatu kantor, suatu pabrik, suatu bengkel, suatu pertanian atau perkebunan, suatu tambang, sumber minyak atau gas, atau tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya, atau suatu lokasi bangunan atau proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan yang ada lebih dari 183 hari. Dipahami bahwa batas waktu 3 bulan akan berlaku untuk proyek perakitan atau instalasi yang dilakukan oleh orang selain kontraktor utama. Suatu BUT juga termasuk dalam bentuk suatu penyediaan jasa, termasuk jasa konsultasi oleh suatu perusahaan melalui seorang karyawan atau orang lain, di mana kegiatan tersebut berlanjut dalam suatu negara pihak persetujuan untuk periode-periode yang berjumlah lebih dari 90 hari dalam periode 12 bulan. Berikut adalah bentuk usaha yang tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap. Yang pertama adalah penggunaan fasilitas hanya untuk tujuan penyimpanan atau pameran barang atau dagangan milik perusahaan. Yang kedua, pemeliharaan stok barang atau dagangan milik perusahaan hanya untuk tujuan penyimpanan atau pameran. Yang ketiga, pemeliharaan stok barang atau dagangan milik perusahaan hanya untuk tujuan pengolahan oleh perusahaan lain. Yang keempat, pemeliharaan tempat usaha tetap hanya untuk tujuan pembelian barang atau dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi perusahaan. Yang kelima, pemeliharaan tempat usaha tetap hanya untuk tujuan periklanan, penyediaan informasi, penelitian ilmiah, atau kegiatan serupa yang memiliki karakter persiapan atau pendukung bagi perusahaan. Berikut adalah bentuk BUT dan non-BUT lainnya. Yang pertama adalah sebuah perusahaan dari negara pihak persetujuan akan dianggap sebagai bentuk usaha tetap di negara pihak lainnya jika perusahaan tersebut melakukan kegiatan pengawasan di negara tersebut selama lebih dari 6 bulan dalam kaitannya dengan proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan yang sedang dilakukan di negara tersebut. Yang kedua, seorang individu yang bertindak di salah satu negara pihak persetujuan untuk atau atas nama perusahaan dari pihak persetujuan lainnya, selain agen dengan status independen yang diatur dalam paragraf 7 dalam artikel ini, akan dianggap sebagai bentuk usaha tetap. Di negara pertamanya, yang disebutkan, jika ia memiliki dan secara rutin menggunakan wewenang umum untuk mengadakan kontrak untuk atau atas nama perusahaan, kecuali jika aktivitasnya terbatas pada pembelian barang atau dagangan untuk perusahaan. Atau, ia secara rutin memelihara di negara pertama yang disebutkan stok barang atau dagangan milik perusahaan, dari mana ia secara teratur mengirimkan barang atau dagangan untuk atas nama perusahaan. Yang ketiga, tidak mengurangi ketentuan sebelumnya, suatu perusahaan asuransi dari negara pengontrak akan dianggap memiliki bentuk usaha tetap di negara pihak persetujuan lainnya jika perusahaan tersebut mengumpulkan premi di wilayah negara tersebut, atau mengasuransikan resiko yang terletak di sana melalui orang selain agen yang memiliki status independen. Yang keempat, suatu perusahaan dari negara pihak persetujuan tidak akan dianggap memiliki badan usaha tetap di negara pihak persetujuan lainnya, hanya karena perusahaan tersebut menjalankan bisnis di negara lain tersebut melalui broker, agen komisi umum, atau agen lain yang memiliki status independen, di mana orang-orang tersebut bertindak dalam jalur bisnis biasa mereka. Yang kelima, sebuah perusahaan yang merupakan penduduk dari sebuah negara pihak persetujuan yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan yang merupakan penduduk dari negara pihak persetujuan lainnya atau yang menjalankan bisnis di negara lain tersebut
tidak akan dengan sendirinya menjadikan salah satu perusahaan tersebut sebagai bentuk usaha tetap dari yang lainnya. Berikut adalah perubahan tax treaty. Revisi perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dengan Singapura resmi berlaku per 23 Juli 2021. Adapun implementasi tax treaty baru akan efektif dilakukan masing-masing negara per 1 Januari 2022. Dalam P3B terbaru, pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perubahan 8 dari 10 klausul tax treaty, yang mana dalam pembahasan kali ini kita akan hanya membahas 5 dari 8 perubahan tersebut. Yang pertama, ada pengurangan tarif pemotongan pajak untuk royalti, yang sebelumnya tarif pemotongan pajak untuk pembayaran royalti adalah 15%. Melalui perjanjian baru, tarif pajak telah dikurangi menjadi 10% untuk hak menggunakan atau penggunaan hak cipta karya ilmiah, artistik atau sastra yang mencakup film sinematografi atau pita yang digunakan untuk radio dan televisi. Atau 8% untuk hak menggunakan atau penggunaan peralatan atau pengetahuan komersial, industri, atau ilmiah. Yang kedua, pengurangan tarif pemotongan pajak untuk branch profit tax. Tingkat pajak penghasilan badan sebelumnya sebesar 15%. Kini telah dikurangi menjadi 10%, namun tarif tersebut tidak berlaku bagi perusahaan atau warga negara Indonesia atau warga negara Singapura yang merupakan pihak dalam kontrak yang terkait dengan sektor minyak, gas, serta pertambangan. Yang ketiga, terdapat pasal baru yaitu tentang Introduction of the Provision of Capital Gains. Perjanjian sebelumnya tidak mengatur tentang keuntungan modal. Di bawah P3B yang baru, negara tempat tinggal investor akan diberikan hak untuk memungut pajak atas keuntungan modal dari penjualan saham dan aset perusahaan Indonesia. Hal tersebut tidak berlaku untuk penjualan properti tidak bergerak, penjualan properti bergerak yang merupakan bagian dari properti bisnis suatu perusahaan tetap, atau penjualan properti tidak bergerak atau saham perusahaan swasta yang lebih dari 50% nilainya berasal dari properti tidak bergerak. Yang keempat, ada penghapusan pembatasan bantuan. Pembatasan bantuan kini telah dihapus dari P3 Indonesia Singapura, di mana pasal 22 dari P3B sebelumnya, penduduk Singapura hanya bisa mendapatkan manfaat dari ketentuan perjanjian ini jika pendapatan tersebut dikirimkan ke Singapura. Dengan penghapusan pasal ini, penduduk Singapura dan Indonesia tidak lagi diwajibkan untuk mengirimkan pendapatan ke Singapura untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian P3B ini. Yang kelima, terdapat klausul anti penghindaran dan penggelapan pajak. Pasal baru tentang pencegahan penghindaran pajak yang berarti bisnis tidak dapat memenuhi PPT atau Principal Purpose Tax, mungkin tidak berhak atas manfaat perjanjian di bawah P3 yang telah diperbaharui ini. Pasal 28 menyatakan bahwa sebuah manfaat di bawah perjanjian P3B tidak akan diberikan terkait dengan suatu item pendapatan jika secara wajar dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan bahwa mendapatkan manfaat tersebut adalah salah satu tujuan utama dari setiap peraturan atau transaksi yang menghasilkan manfaat tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali dapat dibuktikan bahwa pemberian manfaat tersebut dalam keadaan ini sesuai dengan objek dan tujuan dari ketentuan yang relevan dari P3B. Berikut adalah tarif tax treaty untuk bentuk usaha tetap Indonesia-Singapura dengan interest sebesar 10%, royalti sebesar 10% atau 8%, dividen portofolio sebesar 15%, dividen substantial holding sebesar 10%, dan branch profit tax sebesar 10%. Berikut penjelasan kami mengenai tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Terima kasih telah mendengarkan.